Masya Allah, rupanya kipasnya dikasih turun juga bersama dengan si mayat. Ada motor juga terlihat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan kembali mencoba menunjukkan kepada Anda semua, kepada antum semua, satu video terlihat seseorang yang dimakamkan atau dikuburkan, tetapi dengan cara yang sangat aneh dan menggelikan. Ya, kebiasaan yang tak seharusnya kita contoh. Seperti apa videonya? Ayo kita sama-sama menyaksikannya. Habis itu insya Allah kita akan beri sedikit analisa dengan pendekatan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa lucunya videonya? Mari kita lihat. Ini ada orang dimakamkan, kuburannya dibuat agak lebih luas, ada peti mayat. Kita lihat sahabat Fahri, ini ada kipas angin. Mau diapakan kipasnya? Mau diapakan kipasnya ya? Masya Allah, rupanya kipasnya dikasih turun juga bersama dengan si mayat. Ada motor juga terlihat. Masya Allah, ada TV tabung juga kelihatannya mau dikasih turun. Ya Allah, ada cangkul. Ini orang-orang yang menguburkan ini mungkin berpikir ya bahwa si mayat ini yang sudah tidak bisa lagi bergerak, butuh hiburan ya, butuh tontonan, makanya dikasih cangkul untuk menanam di kuburan, mungkin kasih televisi supaya masih bisa terus menonton Piala Dunia. Ada bakul, Masya Allah, ada sapu juga dikasih. Ribut, tapi kedengarannya bahasanya bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Padang, bukan bahasa Mandar, dan kayaknya bahasa Thailand ya. Maaf nih orang-orang Thailand. Ada meja juga, Masya Allah. Ini. Apakah seperti ini memang kita harus dimakamkan juga? Kalau kita wafat, ini pastinya kompornya juga ikut. Itu ada terlihat di sana, periuknya dan bumbu-bumbu dapurnya juga pasti ikut. Masya Allah, lucu ya. Kita lihat dulu, ada televisi. Masya Allah, ada sapu, apa lagi itu? Masya Allah. Apakah memang seperti ini harusnya kita dimakamkan? Apalagi itu sapu, ribut, capala, kayak bahasa Thailand, bahasa Filipina, capala, yang pacong. Apalagi ini, Masya Allah. Aduh. Apa ini? Apa lagi nih? Masya Allah. Sahabat Fahri, saya tidak paham keyakinan apa yang dimiliki oleh orang dalam video ini sehingga kemudian melakukan hal-hal yang tak seharusnya dilakukan pada saat memakamkan atau menguburkan jenazah. Kita lihat tadi ya, jenazah ini dikuburkan bersama benda-benda yang sebenarnya lagi-lagi
ya bisa dipastikan tak akan lagi memiliki manfaat bagi orang yang sudah wafat atau meninggal dunia. Televisi ngapain? Ya, terlihat kuburannya dibuat besar-besar, lalu ada mayat di dalam peti mayat dan dikubur bersama televisi, cangkul bakul, kipas angin, timba kamar mandi, apalagi yang enggak begitu terlihat ya. Mungkin kompornya juga, periuknya, wajangnya juga ikut pasti dikuburkan di sini bersama dengan bumbu-bumbu dapurnya. Masya Allah, ini lucu ya. Sahabat Fahri, ya ini tentu saja mereka lakukan karena tak adanya pemahaman yang benar dan mendalam ya tentang apalagi namanya bekal apa yang harusnya seseorang siapkan saat kematian datang menjemput kita. Ya, mati atau kematian. Tidak sedikit orang atau di antara kita apabila mendengar berita kematian ini merasa cemas, khawatir, seakan-akan atau dianggapnya kematian itu sebagai kejadian yang sangat menakutkan sekali. Kehidupan ini seolah-olah bagi mereka tidak boleh berakhir. Padahal kita harus paham dan semua harus yakin bahwa kematian itu merupakan hal yang pasti hak semua makhluk hidup yang bernyawa, tanpa terkecuali saya, antum dan kita menyaksikan video ini pasti akan berakhir kehidupannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi sahabat Fahri, sahabat YouTuber, mati itu adalah sesuatu yang pasti dan kita meyakini bahwa modal kita atau hal pertama yang harus disiapkan menghadapi namanya maut kematian adalah yang pertama, tabungan amal sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin selama kita masih hidup di atas muka buminya Allah. Allah Subhanahu mengingatkan kita di dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan al-maut kematian, wal hayat kehidupan, liyabluwakum sebagai ujian. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amala. Manakah di antara kita sebaik-baik amalnya? Jadi apa indikator amalan yang baik itu sahabat Fahri? Indikator amal yang baik itu tidak lain dan tak bukan, tentu saja adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, istiqamah, maksimal dan sebaik-baiknya. Baik ketika kita berinteraksi secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ketika kita berinteraksi secara horizontal dengan sesama kita, sama manusia di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang harus kita siapkan adalah amal yang terus mengalir pahalanya. Dalam ajaran agama kita atau ajaran agama Islam kita mengenal amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Orang yang melakukan amal jariah semasa hidupnya, maka pahalanya akan terus mengalir meski dia sudah wafat meninggal dunia dihimpit tanah kuburan. Itulah sebabnya Abu Hurairah pernah bercerita dalam sebuah hadisnya. Apa kata Abu Hurairah? Jika seseorang wafat atau meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, amal ya atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi amal syariah, amal jariah itu memperbaiki atau membantu pembangunan masjid, memperbaiki TPA yang sudah rusak, itu amal jariah namanya. Yang ketiga adalah banyak-banyaklah berdoa agar diberikan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan di antara husnul khatimah itu ialah apabila seseorang itu kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mari sahabat Fahri, sahabat YouTuber, kita bangun kesadaran komunal bahwa kita ini tidak boleh terlalu cinta kepada dunia. Jangan letakkan dunia di hati kita, sebab jangan sampai ke kita wafat di sakaratul maut kita, rasa-rasanya kita berat meninggalkan itu harta benda kita, sehingganya kita kemudian memberikan wasiat-wasiat, ya,
wasiat-wasiat yang tak bijak, tak masuk akal kepada keluarga yang kita tinggal. Contoh seperti dalam video ini, meminta mungkin ya, supaya hartanya diikut sertakan ketika dia dimakamkan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Sebijaknya, seharusnya. Dan itulah yang kita yakini, bahwa harta yang kita miliki ketika kita sakaratul maut atau ketika kita meninggal, seharusnya itu kita wariskan saja kepada keluarga terdekat, kepada sahabat-sahabat, orang-orang yang kita percaya. Kita titipkan agar memiliki manfaat bagi mereka-mereka yang masih hidup. Demikian sahabat Fahri, mudah-mudahan bermanfaat.